Sejarah nama Pariaman, Kota Seribu Tabuik. Pariaman adalah salah satu kota di pesisir barat Sumatera Barat yang dikenal dengan keindahan pantainya serta budaya dan tradisi yang kuat. Salah satu tradisi paling terkenal dari Pariaman adalah perayaan Tabuik, yang merupakan warisan budaya Islam Syiah yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Namun, bagaimana asal-usul nama Pariaman sendiri? Artikel ini akan membahas sejarah nama Pariaman, perkembangan kotanya, serta pengaruh budaya yang membentuk identitasnya. Asal-usul nama Pariaman. Nama Pariaman memiliki beberapa versi asal-usul yang berkembang dalam sejarah dan tradisi lisan masyarakat setempat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama ini berasal dari kata dalam bahasa Minangkabau, sementara yang lain menghubungkannya dengan masa kolonial dan perdagangan maritim. Satu Pariaman dari kata Parya Aman. Salah satu teori menyebutkan bahwa nama Pariaman berasal dari kata Parya Aman, yang berarti tempat yang damai atau tempat yang aman. Konon, pada zaman dahulu, daerah ini menjadi tempat perlindungan bagi pedagang yang berlayar di pesisir barat Sumatera. Kawasan ini menawarkan perlindungan dari badai laut dan bajak laut, sehingga dikenal sebagai tempat yang aman bagi para pendatang. Duak Pariaman sebagai pusat perdagangan. Dalam catatan sejarah, Pariaman telah menjadi pusat perdagangan penting sejak abad ke-16. Pelabuhan Pariaman dikenal sebagai salah satu tempat perdagangan yang ramai, terutama dalam perdagangan emas, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, dan Eropa sering singgah di pelabuhan ini. Nama Pariaman diduga berasal dari bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. 3 legenda setempat. Dalam beberapa cerita rakyat Minangkabau, Pariaman diyakini sebagai tempat yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di pedalaman Sumatera Barat, seperti Pagaruyung. Beberapa kisah menyebutkan bahwa nama Pariaman berasal dari peristiwa bersejarah yang terjadi di daerah ini, termasuk kisah perantauan para datuk dari kerajaan Minangkabau. Sejarah Pariaman dalam perdagangan dan kolonialisme. 1. Pariaman sebagai kota pelabuhan. Sejak abad ke-16, Pariaman telah menjadi pusat perdagangan yang penting di Sumatera Barat. Pelabuhan ini menjadi tempat masuknya pedagang asing dan tempat transaksi berbagai barang dagangan, termasuk emas dari pedalaman Minangkabau yang sangat diminati oleh bangsa Eropa. Keberadaan pelabuhan ini menjadikan Pariaman sebagai kota yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. 2. Masa kolonial, Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada awal abad ke-17, bangsa Portugis mulai tertarik dengan Pariaman karena letaknya yang strategis. Namun, kehadiran Belanda kemudian mendominasi wilayah ini. Pada tahun 1663, Belanda membangun benteng di Pariaman untuk melindungi kepentingan dagangnya. Selama periode kolonial, Pariaman menjadi salah satu basis kekuatan kolonial dalam mengendalikan perdagangan di Sumatera Barat. Pada masa Perang Padri, 1803-1838, Pariaman juga menjadi tempat strategis bagi Belanda dalam menghadapi perlawanan rakyat Minangkabau. Kota ini sering menjadi lokasi pertempuran antara pasukan Belanda dan pejuang Minangkabau yang menentang kolonialisme. 3. Era kemerdekaan dan modernisasi. Setelah Indonesia merdeka, Pariaman tetap menjadi kota penting di Sumatera Barat. Perannya sebagai kota pesisir yang kaya budaya menjadikannya salah satu tujuan wisata utama di provinsi ini. Seiring berjalannya waktu, Pariaman terus berkembang sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata, terutama dengan keberadaan perayaan Tabuik yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Tradisi Tabuik, warisan budaya Pariaman. Pariaman dikenal sebagai Kota Seribu Tabuik karena tradisi Tabuik yang dirayakan setiap tahun pada 10 Muharram dalam kalender Islam. Tradisi ini merupakan bentuk peringatan terhadap peristiwa Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad, Imam Husain, terbunuh dalam pertempuran. Tabuik merupakan replika simbolis dari peti jenazah yang digunakan dalam prosesi peringatan tersebut. Upacara ini diawali dengan pembuatan tabuik oleh masyarakat setempat, diikuti dengan prosesi arak-arakan, dan akhirnya tabuik dibuang ke laut sebagai simbol pelepasan kesedihan. Tradisi ini telah menjadi salah satu ikon budaya Pariaman dan menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Pariaman di era modern. Saat ini, Pariaman terus berkembang sebagai kota yang memiliki daya tarik wisata tinggi. Beberapa tempat wisata yang terkenal di Pariaman antara lain: Pantai Gandoria, salah satu pantai utama di Pariaman yang menjadi lokasi perayaan Tabuik. Pulau Angso Duo, pulau kecil yang memiliki pasir putih dan air laut jernih, cocok untuk wisata bahari. Makam Syekh Burhanuddin, salah satu makam ulama yang sangat dihormati di Sumatera Barat. Museum dan benteng Belanda, peninggalan sejarah kolonial di Pariaman. Selain itu, Pariaman juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti salalauak, gorengan ikan khas Pariaman, sate Pariaman, dan nasi sek. Kesimpulan, sejarah nama Pariaman mencerminkan perjalanan panjang kota ini sebagai pusat perdagangan, peradaban, dan kebudayaan di Sumatera Barat. Berasal dari kisah-kisah lokal dan sejarah perdagangan maritim, nama Pariaman tetap melekat sebagai kota pesisir yang memiliki warisan budaya yang kaya. Dengan adanya perayaan Tabuik yang ikonik serta jejak kolonial yang masih terlihat dalam arsitektur dan tradisi masyarakatnya, Pariaman tetap menjadi destinasi sejarah dan budaya yang menarik. Kota ini terus berkembang sebagai salah satu pusat kebudayaan Minangkabau yang menjaga warisan leluhur sambil mengikuti perkembangan zaman. Sumber referensi: Dobin, C. 1983.
Islamic Revivalist in a Changing Peasant Economy, Central Sumatera, 1784-1847. Oxford University Press. Pemerintah Kota Pariaman. Sejarah dan Budaya Pariaman. Pariaman Kota Go ID. Rickleffs, M.C., 2008. A History of Modern Indonesia since C. 1200. Stanford University Press. Nafis, A. 1984. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Budaya Minangkabau. Jakarta, Balai Pustaka. Tradisi Tabuik Pariaman, Sejarah dan Maknanya. UNESCO.org